belajar dan apa itu pembelajaran? Belajar adalah proses yang dilakukan setiap individu serta mendapatkan perubahan yang baru dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari perubahan tersebut dapat menghasilkan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar itu adalah hal yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Sedangkan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam menciptakan adanya proses transfer pengetahuan, keterampilan, serta dapat membentuk sikap dan kepercayaan peserta didik. Nah, belajar dan pembelajaran itu merupakan dua hal yang berbeda. Yaitu belajar adalah proses di dalam diri individu yang dimana seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta dapat mempelajari hal yang baru melalui pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, belajar dan pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan karena belajar dan pembelajaran itu bagaikan dua sisi koin yang saling berkaitan. Sebelum mengetahui apa saja prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, kita harus ketahui dulu apa sih itu prinsip belajar. Nah, prinsip belajar adalah pedoman yang berkaitan dengan cara mengorganisir dan menyusun lingkungan serta metode pengajaran untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik. Nah, prinsip tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan yang dimana keadaan individu siap dalam belajar. Nah, kesiapan yang dimaksud adalah siap dalam kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang peserta didik, serta alat tulis menulis. Yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip motivasi yaitu dorongan yang ada di dalam diri setiap individu untuk giat dalam belajar. Serta ada juga dorongan dari luar, yaitu berupa pendidik memberikan apresiasi atau penghargaan kepada peserta didik karena rajin dan pandai. Komponen belajar adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada di dalam sistem pembelajaran, yang dimana unsur-unsur inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan. Nah, ada pun macam-macam komponen belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu yang tertera di dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, pendidik, yaitu orang yang mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik, yaitu individu yang mengalami perubahan yang membutuhkan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian. Yang keempat, materi, yaitu bahan atau isi yang dipelajari oleh peserta didik. Yang kelima, metode, yaitu cara pendidik dalam melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah disusun. Yang keenam, media, yaitu sarana dalam menyampaikan pesan yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketujuh, evaluasi, yaitu untuk mengetahui keefektifan belajar, dan ini merupakan salah satu komponen yang penting untuk diterapkan oleh pendidik. Merupakan suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Teori dapat menjadi alat bantu dalam rumusan masalah tertentu yang bisa dikembangkan dan digunakan secara terbuka untuk melakukan suatu kegiatan dengan melibatkan lingkungan sekitar. Nah, ada 4 teori dalam belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama, teori behavioristik, yaitu teori ini merupakan teori tentang perubahan tingkah laku dari suatu pengalaman. Contohnya, ada peserta didik yang jika diberi tugas dia tidak buat, maka dia akan mendapatkan hukuman. Nah, dari hukuman itu dia akan lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ada juga peserta didik yang pandai, maka dia mendapatkan pujian. Nah, dari pujian tersebut, peserta didik akan menjadi lebih baik lagi dari yang baik. Yang kedua, teori kognitivisme, yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Contohnya, di dalam kelas, pendidik membuat dorongan kepada
sosial dan apa itu motivasi belajar. Interaksi sosial adalah yang dimana cara seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi atau berhubungan dengan masyarakat lainnya. Motivasi belajar adalah adanya dorongan dari dalam maupun dari luar peserta didik untuk belajar serta dapat mencapai tujuan seperti memahami dan menguasai materi. Nah, dalam konteks pendidikan, interaksi sosial dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dalam konteks pendidikan, interaksi sosial dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Hubungan positif dengan teman sekelas, dukungan sosial dari guru, atau kolaborasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Sebaliknya, interaksi sosial yang negatif seperti intimidasi atau tekanan dari rekan-rekan sebaya dapat mengurangi motivasi belajar. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial dan motivasi belajar saling berhubungan adalah penting dalam merancang lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik. Apa itu pendekatan? Pendekatan itu usaha yang dilakukan pendidik dan peserta didik dalam menetapkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, pendekatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan student center dan teacher center. Student center yang dimana peserta didik diberi kebebasan dalam kegiatan belajar. Peserta didik belajar dengan mandiri, sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator. Nah, pendekatan ini cocok untuk peserta didik yang ingin meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, teacher center, yang dimana pendidik memiliki peran utama dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik yang menentukan materi serta strategi langsung dari pendidik, sedangkan peserta didik hanya mengikuti arah dari pendidik. Pendidikan harus mengetahui model dan metode pembelajaran apa yang cocok untuk peserta didik di dalam kelas. Nah, sebelum itu, kita harus ketahui dulu apa itu model dan apa itu metode. Model pembelajaran adalah suatu model yang digunakan untuk pedoman perencanaan pembelajaran di kelas yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pun macam-macam model, yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah, yang dimana peserta didik mampu menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inti dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model ini cocok untuk meningkatkan keberhasilan akademik karena guru hanya sebagai fasilitator dan siswa belajar mandiri. Yang ketiga, model berbasis proyek, yang dimana peserta didik melakukan eksploitasi penilaian dan memberikan informasi untuk menghasilkan berbagai jenis hasil belajar. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Materi yang diajarkan dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata. Adapun beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan salah satu metode pengajaran tradisional yang paling lama dan digunakan dalam proses belajar mengajar, dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi, karena sifatnya nyaman dan efektif untuk model pengajaran yang memerlukan jumlah siswa dan materi yang banyak. Metode ceramah adalah salah satu cara belajar mengajar yang menekankan pada pemberitahuan satu arah dari seorang pengajar kepada para pelajar. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi digunakan sebagai bagian dari pembelajaran kelompok atau kerja kelompok dengan partisipasi banyak siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau sebuah permasalahan. Tugas utama guru dalam kegiatan ini adalah membimbing, fasilitator, atau memotivasi siswa untuk berinteraksi dan berdiskusi secara efektif. Aktivitas siswa hendaknya berpedoman pada penerapan berpikir sistematis menggunakan logika berpikir ilmiah. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya
pelajaran dan menginspirasi mereka berpikir kritis positif. Metode tanya jawab dapat menciptakan interaksi positif antara guru dan siswa agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan meningkatkan minat, motivasi, dan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan suatu pembelajaran dengan memperlihatkan kepada siswa suatu proses atau objek tertentu yang dipelajari, baik secara fisik maupun melalui peniruan, seringkali disertai dengan penjelasan lisan. Istilah pengajaran demonstrasi digunakan untuk menggambarkan suatu metode pengajaran yang biasanya berupa penjelasan lisan oleh guru dan sesuatu yang didemonstrasikan telah dilakukan atau diuji terlebih dahulu untuk didemonstrasikan. Metode demonstrasi ini adalah cara guru mengajar dengan cara menyajikan dan memperagakan kepada siswa suatu proses, situasi, peristiwa, rangkaian, pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu untuk dipelajari dalam bentuk nyata atau tiruan melalui penggunaan media yang berbeda-beda sesuai dengan topiknya agar siswa dapat berkreasi dalam memahami pelajaran. Contohnya dari metode demonstrasi ini yaitu seperti dalam pelajaran fikih. Sebagai seorang pendidik dapat menggunakan metode demonstrasi ini dalam mengajarkan tata cara wudhu maupun tata cara sholat dan masih banyak lagi. Sebagai pendidik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih model pembelajaran, yaitu yang pertama, karakteristik mata pelajaran. Setiap mata pelajaran tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan dalam mata pelajaran yang sama, setiap materi juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, kondisi siswa. Untuk berhasil menerapkan model atau metode yang dipilih, memahami karakteristik siswa juga menjadi kunci keberhasilan. Untuk itu, guru harus memahami psikologi, perkembangan siswa, dan teori belajar. Yang ketiga, kondisi dan keahlian guru. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kapasitas guru, termasuk kondisi fisik dan keahlian guru yang bersangkutan. Yang keempat, sarana prasarana. Sarana atau prasarana yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang digunakan. Misalnya, jika guru memilih metode demonstrasi, maka ia harus mempersiapkannya dengan matang. Yang kelima, situasi kelas dan lingkungan. Keadaan, kondisi kelas, dan lingkungan belajar juga akan mempengaruhi pilihan guru terhadap model atau metode pembelajaran. Jika jumlah siswa sangat banyak, maka metode diskusi akan kurang efektif jika ruangan yang digunakan terlalu sempit. Model pembelajaran dapat dijadikan model pilihan, artinya guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat dan efektif untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikannya.